Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Dev Designer. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu video yang kemarin, yaitu mengenai pengenalan dari Adobe Photoshop. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang tool dan kegunaan yang ada pada Photoshop. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah kita harus menginstal aplikasi Adobe Photoshop itu sendiri, yang mana setelah itu kita membukanya. Dan pada saat kita pertama kali membuka lembar kerja pada Photoshop, maka akan terlihat layar yang blank atau yang kosong. Maka kita diharuskan untuk membuat lembar kerja baru, atau dengan cara dengan memilih File New, atau bisa juga dengan tombol shortcut yaitu dengan Ctrl N. Di sini sebenarnya sudah disediakan atau preset macam-macam yang bisa kita pilih, mulai dari default photo size, VS paper, transition paper, dan film video dan sebagainya. Dan yang terakhir tentunya bisa custom. Jadi custom ini kita bisa menyesuaikan. Dan di sini saya memilih custom dengan resolusi itu 900 x 900 pixel. Oh iya, di sini satuannya saya menggunakan pixel karena memang pada umumnya lebih menggunakan pixel. Sedangkan satuan yang lain itu seperti inci atau sentimeter itu lebih digunakan untuk apabila kita ingin membuat dalam ukuran size yang besar. Dan di sini pada color mode, jadi color mode ini sebenarnya banyak, namun yang biasa digunakan orang itu ada dua, RGB color dan CMYK color. Jadi di sini saya akan menggunakan RGB karena RGB ini lebih cocok ditampilkan untuk di flash. Dan apabila kita ingin sebuah desain kita ini dicetak, maka akan lebih cocok kita menggunakan CMYK karena CMYK itu lebih kaya warna dan lebih cocok dengan mesin cetak itu sendiri. Jadi selanjutnya kita tekan OK. Jadi di sini sebenarnya pada tampilan interface Adobe Photoshop ini sendiri dia mempunyai beberapa nama ya. Jadi seperti yang di atas ini yang ada file, edit, image dan sebagainya sampai have ini adalah disebut dengan main menu, dan yang di bawah ini disebut dengan palette. Yang ini disebut adalah toolbar. Toolbar ini adalah tool yang sangat penting ya, jadi tool utama yang ada di Photoshop sebenarnya. Dan yang di sebelah kanan atas ini adalah namanya color, dan yang bawahnya adalah layer. Layer ini adalah salah satu juga yang paling penting karena yang seperti yang kita tahu Photoshop ini berbasis layar ya untuk mainnya. Jadi di sini langsung saja kita akan membuka sebuah file baru. Di sini kita bisa memilih Ctrl Open. Di sini kita bisa memilih File, Open atau Flash. Di sini saya memilih Flash karena saya hanya ingin langsung letak gambar di lembar kerja yang sudah saya bikin. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tool ya, tapi tidak semua tool akan saya jelaskan. Di sini hanya tool-tool yang memang sering saya gunakan ya. Jadi di sini kita mulai dari yang pertama. Jadi di sini tool yang pertama yaitu yang paling atas yaitu Move Tool. Move Tool ini sendiri adalah tool yang digunakan untuk melakukan perpindahan objek. Jadi apabila kita ingin menggeser, memindahnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, maka bisa menggunakan Move Tool. Jadi contohnya seperti ini ya. Kita bisa menggesernya ke atas, samping, ke bawah. Dan sedangkan yang kedua ini adalah Marquee Tool. Jadi Marquee Tool ini sebenarnya terdiri dari beberapa tipe atau jenis ya. Dia ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi dia ada tipe yang sifatnya persegi, ada yang lingkaran, horizontal, vertikal. Jadi ini bisa kita pilih. Jadi apabila kita praktekkan di sini, ini gunanya untuk menyeleksi sebuah objek. Dan objek yang kita seleksi tadi adalah ini. Begitu juga dengan yang lingkaran ini, sebenarnya kita hanya menyesuaikan dengan kebutuhan saja, ini sama saja. Oke, berikutnya yaitu Lasso Tool. Lasso Tool yaitu dimana ini adalah sebenarnya sama-sama tool yang digunakan untuk menyeleksi. Di sini adalah kita seperti membuat dengan pensil, seperti kita menarik pensil ya. Jadi dia itu begitu. Dan untuk seleksinya kita bisa
klik kanan dan pilih layar via copy. Maka hasil seleksinya bisa mudah muncul nih. Lalu ada pada di sini ada polygonal. Polygonal ini digunakan untuk media yang garisnya tegak lurus ya. Jadi contohnya dan untuk menyeleksi objeknya sama saja, kita klik kanan dan pilih layar via copy. Jadi di sini dan yang terakhir dari lasso tool adalah magnetic. Jadi magnetic ini sebenarnya mengikuti bentuk pola ya, mengikuti bentuk pola yang kita inginkan. Jadi dia otomatis narik. Seperti ini. Kita tidak perlu menekan, kita perlu mengarahkan. Dan cara seleksinya juga sama, kita klik kanan dan pilih layar via copy. Sebenarnya bisa layar via cut atau via copy. Dan yang ini adalah namanya crop. Jadi crop ada tool untuk crop atau memotong ya, ada crop tool, perspective, select tool, dan select tool. Jadi crop ini memang sebenarnya pada umumnya semua orang sudah hampir tahu ya. Jadi setiap orang ingin mengedit foto, baik itu di aplikasi smartphone ataupun di berbasis desktop, crop itu di semua fitur hampir pasti ada. Jadi digunakan untuk memotong sebuah objek. Itulah gunanya crop ya. Dan yang di sini yang terakhir ada slash tool. Slash tool ini lebih tepatnya kita memotong beberapa bagian ya. Kita membuat slash, membuat potongan-potongan. Sederhananya seperti ini. Kita bisa menggunakannya. Jadi di sini kita akan membuat tampilan. Dalam satu lembar kerja ini kita membuat ada 9 gambar yang terpecah. Jadi ya ini kayak mirip IG ya. Jadi apabila kita ingin membuat tampilan IG yang saling terhubung, jadi bisa lewat fitur ini. Jadi apabila kita ekspor nanti gambarnya, maka dia akan terpisah ada 9, 1 2 3 4 sampai 9 ya, sampai sini. Dan yang ini adalah fitur S-Drop Tool. S-Drop Tool ini adalah fitur untuk mengambil warna ya, mengambil warna yang kita inginkan, artinya mengambil kode warna. Jadi misalnya kita ingin mengambil warna yang berada di sini, sampel warna di sini, maka bisa kita klik di sini sesuai dengan titik ingin warna yang kita ambil dan kita pilih di sini, dan ini kode warnanya. Dan warna ini bisa kita gunakan. Dan ini ada juga yaitu fitur brush. Brush ini adalah fitur yang digunakan untuk mewarnai. Jadi contohnya saya ingin mewarnai background ini sebelumnya menjadi abu-abu ya. Jadi kita bisa menggunakan brush. Yang pertama kita pilih warnanya dulu dan kita pilih, dan besaran brushnya kita atur mau sebesar apa dia. Aturnya di atas ya, di sini. Setelah itu kita tinggal di gosok aja sebenarnya, tinggal ditarik, maka dia sudah. Dan selain itu fitur brush ini bisa digunakan untuk masking. Sederhana dari masking itu seperti ini. Jadi apabila kita ingin menghapus objek yang tidak diinginkan ya, jadi kita ingin menghapus objek ini ya, sebagian dari objek ini, maka caranya adalah kita rubah warna hitam ini di atas, putih ini di bawah, dan setelah itu kita tarik, maka objek ini akan terhapus. Dan apabila kita ingin mengembalikan objek ini seperti semula, maka kita balikkan saja warna putihnya di atas, hitamnya di bawah, maka otomatis kita gosok lagi dan dia juga akan terbalik ya. Dan itulah
salah satu fungsi dari brush ya, bisa untuk masking. Jadi memang masking ini salah satu fungsi yang sering digunakan orang ya. Ini sangat efektif. Dan ini ada juga di clone stem tool. Ini adalah untuk mengcopy, mengclone sebuah objek. Misalnya ini ada HP dan kita ingin mengclone-nya menjadi 2, maka itu bisa kita lakukan dengan clone stem tool. Jadi pertama kita klik AL di keyboard, kita tahan touchpad-nya di kiri atau mouse di kiri dan kita tarik ke arah yang ingin kita tempel. Oke, sekarang tinggal ya, dan dia sudah jadi. Itulah fungsi dari clone. Sedangkan yang ini adalah erase. Erase ini ada eraser atau untuk menghapus background. Jadi ada beberapa model ya, ada 3: erase tool, background, dan magic. Jadi sebenarnya deh fungsinya nih untuk menghapus background. Kalau erase ini menghapus background seperti biasa. Sedangkan background erase tool ini menghapus. Jadi apabila background yang kita hapus, maka dia akan menjadi transparan ya. Backgroundnya itu akan menjadikan transparan. Ya. Sedangkan magic ini adalah menghapus sesuai warna. Jadi dia mengikuti warna. Misalnya ini adalah warna kuning, ini warna abu-abu, ini kita hapus, maka seluruh warna abu-abu yang dalam satu frame itu bisa terhapus ya. Jadi seperti ini ya. Lalu ada juga fitur untuk mewarnai, ada gradient dan paint bucket. Jadi gradient ini mencampur 2 warna atau lebih ya, jadi gradient ya. Jadi kita gradient di sini kita akan menggunakan warna kuning dan juga warna oranye. Jadi kita tarik aja garisnya sampai ke bawah, maka sudah muncul gradiennya ya. Diulang, tarik ya, dan sudah muncul. Dan untuk mengaturnya, dan yang kedua paint bucket. Paint bucket ini adalah kita memberi warna tapi hanya satu warna ya. Jadi bisa kita lakukan dengan hanya mengklik ya. Dan dia tuh hanya satu warna, jadi kita klik dan dia muncul seperti ini. Dan ini adalah pen tool, dan ini fitur pen tool. Pen tool ini memang ada tool yang umum digunakan dan sangat sering ya digunakan, karena memang untuk bisa ya berbagai macam cara dilakukan dengan pen tool. Kita bisa membuat sebuah objek, kita bisa menseleksi sebuah objek. Jadi misalnya kita ingin menseleksi HP ini ya, kita ingin melakukan seleksi pada HP. Ya, dan maka tadi hasil seleksi tadi adalah seperti ini. Itu hanya salah satu fungsinya saja ya, dan kita juga bisa membuat objek seperti ini di pen tool. Dan ini adalah teks, jadi kita bisa menambahkan teks dengan berbagai macam model, bisa model vertikal, horizontal, dan model-model biasa. Dan ini adalah tool dari kita untuk membuat suatu model gambar ya, jadi sesuai dengan model ya. Jadi dia ada model yang persegi, ada yang model lingkaran, polygon, line, dan sebagainya. Jadi ini cara menggunakannya. Untuk dia tetap simetris, maka kita perlu menekan shift dan kita tarik saja di touchpad-nya ke arah ke kanan, digeser ke kanan, maka dia bisa.
Dan untuk mengganti warnanya tinggal kita pilih aja yang di atas ya. Dan ini adalah hand tool dan rotasi view. Hand ini adalah untuk menggeser, misalnya kita zoom ya, kita zoom gambar ini dan kita ingin menggesernya, maka bisa menggunakan hand tool. Kita bisa menggesernya ke atas ke bawah juga, tapi ini sifatnya menggeser lembar kerja ya, bukan menggeser per layar. Jadi menggeser keseluruhan lembar kerja. Sedangkan yang ini adalah rotasi. Ya, rotasi ini adalah untuk memutar gambar, jadi kita bisa memutarnya 180 derajat, kita balik ke kiri ke kanan ya, dan itu juga bisa. Dan yang terakhir adalah fungsi untuk zoom in dan zoom out. Untuk zoom in zoom out ini ya kita tinggal tekan aja sih kita mau zoom. Dan untuk cara pintasnya itu bisa dilakukan dengan menekan kontrol dan plus tanda kurang atau tanda tambah. Apabila kita ingin zoom in, maka kontrol tekan plus yang ada di keyboard, dan apabila kita ingin zoom out, maka kontrol tanda minus atau tanda kurang. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila tidak semua tool ini bisa saya jelaskan semuanya. Mungkin untuk di kesempatan lainnya bisa dilihat di video selanjutnya. Untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya bisa dilihat di video selanjutnya di Designer, yaitu tentunya yang membahas tentang Photoshop. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like and subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.